misalnya habis kuota banyak, 1 bulan itu dikonversikan berapa rupiah, bro? 100 ribuan biasanya per bulan sama mungkin ya. Murah ya? 50-an. Belum bisa ya? Di usia normal ya, orang kaya. Sultan. 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 Waktu WFH habis berapa sebulan? WFH? Maksudnya? Waktu kerja di rumah. Internet habis berapa? Waktu kerja di rumah? Daring, proses daring lah. Oh daring. Ya kalau daring ya lebih banyak. Karena kita juga kan ada keperluan pribadi, kayak hiburannya sendiri ya kan. Yang mau nonton video YouTube lah, atau mau Netflix lah, apalah gitu kan. Terus kita perlu ngajar juga pakai kuota juga. Nah, bisa banyak, bisa sampai 50 giga. Kadang-kadang Berapa duit? kalau 50 giga kan paketannya, kalau saya kan Telkomsel tuh, katanya sih nomor Sultan itu kan. Kalau Telkomsel ya rata-rata di kisaran 200-an. Itu berdua sama istri, pakainya berdua di teter bareng. Biar pengeluarannya ya 50 giga ya. Makanya kalau WhatsApp nama dia siang kadang-kadang suka off. Atau mungkin malam di offin sama dia mau hemat kuota kayak. Jadi jam pagi pagi, jam siang, jam malam. Tapi bagus juga triknya tuh, manajemen waktunya keren tuh. Gimana bro, kalau bro Riki? Kalau kita memang ya tadi segi positifnya lebih membuat anak-anak untuk bisa belajar dalam kondisi apapun. Artinya tidak harus di sekolah, di rumah pun untuk anak-anak TK ya lebih krusial sih kalau menurut aku lebih susah mengkondisikannya. Yang paling PR pertama kali ketika kita jimit pertama kali ada crowd controlnya itu sangat susah karena mereka kan tetap harus diawasi gitu. Ketika mereka sudah mulai dilepas otomatis noisy banget gitu. Nah, ketika kita peralihan dari Zoom ke Jimit itu memang perbedaannya terasa banget sih. Di Zoom kan kita lebih bisa maintenance waktunya juga, siapa yang harus ngomong, siapa yang ini. Tapi proses demi proses, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata anak-anak pun terbiasa. Itu poin positif yang menurut saya sangat bagus. Artinya anak-anak akan sangat mudah beradaptasi dengan kondisi apapun, yang artinya itu bisa membuat mereka dengan sangat mudah belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun dan dengan siapapun. Itu sih segi positifnya untuk anak-anak usia TK ya, itu sangat-sangat penting sih. Segi positifnya seperti itu. Dan gitu ya tadi satu kreatif sangat, karena mungkin kalau SD bisa lah kita text time ya, maksudnya kita cuma ngasih teks-teks atau kayak gimana, tapi ketika di TK penyajiannya pun gitu itu hampir tidak jauh beda ketika kita berada di kelas sama kita jimit gitu, karena ketika kita flat itu ya mereka pun akan ada yang kalau kita klik satu-satu ya pasti ada yang lagi ambil makan ini gitu. Tapi ketika memang kitanya juga energi gitu, antusias menyampaikan, mereka pun sama. Jadi itu sih yang memang harus dijaga moodnya juga. Segi positifnya itu, dan ya banyak sih. Jadi ada kebersamaan orang tua sama anak. Jadi kita tahu orang tua yang memang care sama pendidikan anaknya, sejauh mana touching yang mereka sama anak, memberikan pendidikan. Akhirnya dari situ kita bisa tahu. Itu juga sama mungkin seperti itu. Iya, jadi di situ memang kita bisa orang tua tahu. Ada yang memang sudah mereka prepare, sudah siap. Iya, ada yang prepare, ada yang memang karena memang orang tuanya juga bekerja kan. Iya, bekerja. Tapi ketika mereka bisa memaintain itu dengan baik, pasti akan sangat memudahkan mereka juga sih akhirnya gitu. Jadi ketika yang belajar itu nggak cuma anak, orang tua sama. Dan yang paling penting adalah orang tua merasakan bagaimana menjadi seorang guru dan bagaimana mempersiapkan segala materi dalam mengajar dan bagaimana mengajarkan kepada anak ketika moodnya lagi gak ada. Pokoknya banyak banget lah. Jadi yang jago itu bukan gurunya, orang tuanya saat ini memang orang tuanya sangat berperan saat ini. Jadi faktor pendidikan itu kan memang 3 hal ya. Iya, 3 hal. Orang tua, 3 way, lingkungan, dan sekolah. Baru terasa ini benar-benar bersinergi itu pada saat ketahuan gitu. Jadi memang ketika ada anak-anak, ada kadang-kadang ada orang tua yang komplain tentang anaknya pembelajarannya seperti ini, akhirnya dengan kejadian dan keadaan seperti ini kita bisa compare. Jadi yang kita berikan itu nggak hanya sekedar teori atau stimulasi biasa, tapi mereka pun akhirnya berada di posisi kita untuk menstimulasi anaknya gitu. Meskipun awalnya banyak berantem bentrok. Iya, tapi akhirnya dari situ bentrok ya. Karena memang dengar curhatan orang tua ini nggak mau ngerjain, tapi berantem dia maunya gini. Tapi kan kembali lagi kita kasih masukan. Kita pernah membahas ini di semester sebelumnya Mami. Jadi boleh Mami menerapkan apa clue yang sudah, mungkin treatment yang sudah pernah kita berikan. Oh gitu ya Mister. Jadi memang orang tua akhirnya merasakan itu. Jadi nggak hanya teori, jadi benar-benar dilakukan, praktekkannya seperti apa. Itu sih segi positifnya banyak banget yang kita bisa pelajari dari keadaan ini, dari kondisi
work from home buat diri kita sendiri memang menuntut kita harus kreatif, harus energik, harus tetap menjaga apa ya, dibilang mood kita benar-benar harus benar terjaga deh. Itu sih yang segi positifnya gitu, banyak banget, keren lah pokoknya. Jadi kita memang sebagai guru pantang nggak pernah ada kata apa ya, kalau saya pribadi saya lebih menyebutnya nggak pernah ada kata tidak ada tempat yang tidak layak untuk belajar dan waktu yang tidak layak untuk belajar. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, mari kita belajar. Mari kita belajar. Semangat. Salam tidur. Salam tidur. Di SD gimana bro? Apa tuh? Ya kondisi di rumah ini apakah ada perbedaan antara awal-awal proses awal dengan yang Kalau sekarang? progres Pasti kan ya. ada transisi di situ. Iya, kalau dari awal itu emang biasanya kesulitannya. Memulai. Iya, apa namanya, pembiasaannya sih untuk menerima kondisi sekarang kan beda. Bahkan guru pun sama ya. Iya, Awal-awal juga Sama. Guru tidak ada yang siap. sebenarnya nggak ada yang siap memang Tidak ada yang dari siap. guru. Karena mendadak banget keadaan ini. Gurunya juga mendadak harus bisa Improvisasi. berimprovisasi ya, menyesuaikan Menyesuaikan. pada kondisinya. Terus mau nggak mau juga kita memaksa orang tua juga harus sama kayak kita. Ya. Yang dimana kan biasanya kalau sekolah itu kan orang tua itu kan hanya di rumah biasanya dari sore sampai malam. Ya. Mungkin itu kalau punya waktu, biasanya ada yang sibuk sampai malam juga kan, nggak ketemu mungkin sama anaknya. Anaknya udah berangkat, anak masih tidur, pulangnya udah tidur. Gitu ya. Nah makanya kalau misalnya mereka terpaksa ada di rumah, orang tua juga harus nemenin gitu kan. Berarti kan ya mau nggak mau semuanya harus menyesuaikan gitu. So, yang paling sulit itu sebenarnya kalau dari pengalaman selama kegiatan ini WFH, ya orang tuanya itu sendiri. Kita harus motivasi orang tuanya supaya bisa apa namanya, partisipasinya aktif. Ya. Soalnya kalau pasif atau dia nggak bisa menyesuaikan sama kondisi sekarang, yang kasihan anaknya. Gitu, benar, berasa banget. Karena emang benar-benar yang makanya saya bilang tadi, yang jadi jagoannya sebenarnya si orang tua itu tadi, bukan The guru. best teacher is a parent. Yes. Oke, terakhir pertanyaan nanti silahkan dijawab dari saya. Apa sih yang ingin kalian inginkan dengan, karena kita kan nggak tahu sampai kapan ini kondisi seperti ini. Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang sampai bulan Juli sudah mulai running. Tapi apa yang ingin? What do you want about this Condition, ya? ya. Apa yang ingin teman-teman sebagai at least as teacher untuk anak-anak semuanya, apa yang harus mereka gali lebih dalam lagi Apa ya? dari literasi atau dari ini? Kalau saya pribadi dari keadaan seperti ini ya semuanya pasti berharap keadaan ini akan segera berakhir. Karena biar bagaimanapun dengan media apapun, tatap muka adalah salah satu metode pembelajaran yang paling baik, paling efektif, di mana kita bisa langsung mengobservasi, kita langsung bisa melakukan evaluasi, kita bisa menilai langsung gitu. Artinya sekalipun ada anak-anak yang terkendala akademis, kita juga bisa melakukan approach secara individual langsung, ya lebih enak lah, itu lebih 100% lebih oke lah dibanding dengan media apapun. Ya berharap semuanya akan segera berakhir, anak-anak akan segera masuk. Dan satu kunciannya, apapun itu tolong dijaga ritmenya, tolong dijaga konsistensinya dari jam mengajar, time management, dari worksheetnya, ketepatan waktu mereka mengumpulkan, ketepatan waktu mereka mengerjakan, tolong dijaga. Karena untuk anak-anak TK pribadi, ketika mood itu sudah bisa tidak terjaga atau miss sedikit aja, kita harus balik lagi dari awal, dan itu yang sangat sulit. Jadi sebuah proses pembiasaan, sebuah habit yang sudah terbentuk, ketika itu akan hilang walaupun hanya dalam hitungan jam atau hitungan hari, kita harus kembali lagi memulainya dari awal, dan itu akan sangat sulit buat kita. Jadi tetap dijaga moodnya, tetap mengedukasi anak-anak kita di rumah dengan media apapun, dengan buku lebih penting, dan dengan film atau alat-alat edukasi yang lainnya. Biarkan mereka tetap merasakan sebuah aura pendidikan dalam kehidupan mereka yang sekarang. Wis, mantap. Bro, pertanyaan yang sama? Sebenarnya udah gak ada yang bisa ditambah sih. Paling Harus sudah lengkap. Ya, Ya, sama lah ya. Cuman ya paling ya yang Dikit bisa aja lah. ditambahin dikit ya mungkin dari tadi benar. Yang diharapkan tuh ya sebenarnya ya bisa selesai. Karena emang nggak ada, ya kita kan kalau namanya sekolah itu kan guru tuh sama murid ya harus ada hubungan. Oke. Kita harus berapa ada hubungan, ada ikatan. Namanya kita juga sama-sama sebagai orang tua mereka di sekolah gitu. Terus ya harapan yang lain ya mungkin ya semoga
kalaupun tidak ada solusinya dengan cepat untuk masalah corona ini, mungkin kita bisa dapetin metode terbaik lah untuk ngajar, untuk semuanya, untuk orang tuanya juga kita bisa ada, mungkin ada latihan kali ya, Latihan apa? untuk parent ya, cara menemani Cara mengajar, cara menemani mendampingi anak-anak Tapi mengajar. udah banyak gitu ya, Udah. benar mengenai apapun lah. Kayak ini kan banyak kan. Benar. Oke, thank you bro atas waktunya di konten Obas kali ini, obrolan santai bersama Fajar Brunaf. Dan pesan dari saya, usia anak-anak adalah golden age buat mereka, usia keemasan buat mereka. Pembentukan karakter di usia 0 sampai 13 tahun itu sangat penting karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia menuju 2045, Indonesia Lebih emas. Indonesia Oke, bisa. bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu. Salam budaya.